Puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudari. Kita memuji Tuhan karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk menikmati firman Tuhan di dalam pengkajian kristalisasi 1 dan 2 Raja-Raja. Baik, sebelum kita masuk dalam pengayaan saudara-saudari, kita akan ada DBHT. Semoga melalui DBHT ini kita juga bisa mendapatkan terang yang baru, juga ada satu roh yang siap, roh yang leluasa untuk menikmati firman Tuhan di dalam berita yang ke-9 ini. Baik, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, hari ini kami masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk menikmati Dikau. Mohon Kau basuh kami dengan darah-Mu, agar kami Tuhan juga menjadi orang yang Tuhan, oh Tuhan, tidak ada selubung dengan diri-Mu di dalam menikmati diri-Mu. Berkati firman-Mu malam ini Tuhan, kami juga akan belajar DBHT. Kiranya Tuhan melalui DBHT ini kami diterangi, mendapatkan terang yang lebih daripada diri-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan saudari. Malam ini kita masuk dalam berita yang ke-9. Mari kita baca judulnya bersama-sama. Amin. Bait Allah dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amin. Kita doa bacakan saudari. Amin. Bait Allah. Amin. Bait Allah dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amin. Bait Allah. Amin. Bait Allah dipenuhi. Amin. Bait Allah. Amin. Ada bait Allah. Oh, ada bait Allah dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amin. Oh, ada bait Allah. Amin. Hari ini kita adalah bait Allah. Amin. Perlu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Bait Allah. Oh Tuhan, aku adalah bait Allah. Aku perlu dipenuhi. Oh, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dengan kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, aku adalah bait-Mu. Aku mau dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Dipenuhi dengan diri-Mu sendiri. Amin. Bait Allah dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Bukan dipenuhi dengan yang lain. Amin. Tapi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Oh Tuhan, terima kasih, aku mau dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan, saudari, kita juga akan mendoa bacakan beberapa ayat. Ayat-ayat ini juga berhubungan dengan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita doa bacakan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2. Kita akan doa bacakan dari kata Allah yang Maha Mulia ya. Amin. Kita baca sama-sama. Amin. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Amin. Oh, Allah yang Maha Mulia. Amin. Allah yang Maha Mulia. Amin. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Amin. Oh, Allah yang Maha Mulia. Amin. Allahku adalah Allah yang Maha Mulia. Amin. Maha Mulia. Amin. Allah kita adalah Allah yang Maha Mulia. Amin. Allah yang Maha Mulia ini telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Puji Tuhan. Allah yang Maha Mulia ini telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Amin. Tuhan, oh Dikau adalah Allah kami yang Maha Mulia. Kiranya juga menampakkan diri-Mu kepada kami hari ini. Amin. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Semoga juga Engkau menampakkan diri-Mu. Oh, menampakkan kemuliaan-Mu kepada diri kami, kepada diriku. Haleluya. Allah yang Maha Mulia menampakkan dirinya kepada kita. Amin. Puji Tuhan.
Amin. Puji Tuhan. Amin. Selanjutnya kita doa bacakan Yohanes 17 ayat 22. Amin. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Amin. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Amin. Ya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Oh, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Amin. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Haleluya. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Amin. Oh, kemuliaan ini telah diberikan kepada mereka, juga kepada kita. Amin. Haleluya. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Tuhan, Kau telah memberikan kepada kami kemuliaan ini. Amin. Oh, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Oh, haleluya. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Amin. Supaya mereka menjadi satu. Haleluya. Supaya mereka menjadi satu. Puji Tuhan. Oh, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan kemuliaan-Mu kepada kami. Amin. Kemudian Efesus pasal 3 ayat 21. Amin. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bagi Dialah kemuliaan. Amin. Haleluya. Bagi Dialah kemuliaan. Amin. Bagi Dialah. Oh, hanya bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Puji Tuhan. Hanya bagi Dialah. Tuhan, hanya bagi diri-Mu lah kemuliaan, bukan bagi diri kami. Tuhan, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bagi Dikaulah, oh, kemuliaan di dalam jemaat. Puji Tuhan, bukan bagi diri kami, tapi bagi Dialah, amin, kemuliaan. Amin. Di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kemudian kita lanjutkan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 13. Amin. Kita doa bacakan dari kata bagi Dia. Amin. Amin. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hanya bagi Dia. Amin. Bagi Dia yang duduk di atas tahta. Bagi Dia yang duduk di atas tahta. Oh Tuhan, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan. Amin. Dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan, hanya bagi Dikau yang duduk di atas tahta. Oh, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan. Amin. Dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudari, semoga dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa ya, kemuliaan ini adalah hanya bagi Dia. Amin. Hanya bagi Allah, bukan bagi yang lain, tapi bagi diri Allah. Amin. Kita akan memasuki dari poin-poin Romawi. Ya, di sini kita ada 7 Romawi. Ya, kita ada 7 Romawi. Kita akan melihat di Romawi pertama kita melihat ya saudara-saudari, di sini dikatakan bahwa kemuliaan adalah atribut. Ya, adalah atribut Allah. Amin.
Kemuliaan adalah ekspresi Allah, Allah diekspresikan dengan semarak. Amin, puji Tuhan. Terus dari atribut Allah selain kasih, adil benar, juga adalah kudus, kita juga melihat bahwa kemuliaan ini juga adalah atribut Allah. Amin, puji Tuhan. Ya, ini adalah ketika kita juga menikmati Allah, kita melihat bahwa ternyata kita juga ada dalam kemuliaan. Ya, amin. Kemudian yang kedua, kemuliaan Allah memenuhi tabernakel dan bait. Ya, puji Tuhan saudari, ya, kemuliaan Allah ya memenuhi tabernakel dan bait. Jadi seharusnya tabernakel dan bait ini adalah dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Ya, saudari, hari ini kita juga adalah bait. Ya, kita juga adalah tabernakel dan harusnya dipenuhi dengan kemuliaan. Amin. Kita juga melihat ya, Allah Tritunggal adalah Allah kemuliaan. Ya, jadi Allah Tritunggal ini juga adalah Allah sang kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian di Romawi yang keempat, kemuliaan Allah ya secara intrinsik berhubungan dengan ekonomi Allah. Amin. Kemuliaan Allah ini ya dalam arti yang sesungguhnya ya, kemuliaan Allah ini sangat berhubungan dengan ekonomi Allah. Kenapa demikian? Nah, ekonomi Allah adalah Allah ingin mendapatkan seluruh manusia. Ya, ini apa? Juga adalah supaya manusia ini juga adalah mengekspresikan kemuliaan Allah. Ya, Allah mendapatkan manusia supaya manusia mengekspresikan atribut Allah, yaitu kemuliaannya. Amin. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 22, ya di sini yang kita bacakan tadi ya, dalam Yohanes 17 ayat 22, Tuhan Yesus berdoa, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Amin. Kemudian di dalam Efesus pasal 3 ayat 21, Paulus berkata, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terus dari kita melihat bahwa hanya bagi dialah ya, bagi Allah ya, kemuliaan di dalam jemaat, di dalam gereja ya, hari ini seharusnya di dalam gereja hanya bagi dialah kemuliaan. Dalam penghidupan kita juga seharusnya, dalam penghidupan gereja, dalam pelayanan kita, seharusnya kemuliaan bukan bagi diri saya, tetapi adalah bagi diri Dia, bagi Allah, bagi Dia ya, kemuliaan ini diberikan. Amin. Kemudian di Romawi yang ke-7 kita melihat ciri-ciri yang menonjol dari Yerusalem baru adalah bahwa Yerusalem baru memiliki kemuliaan Allah ekspresinya. Ya, saudari, di dalam Yerusalem baru hal yang paling terlihat, hal yang menonjol adalah kemuliaan Allah ini. Ya, memenuhi Yerusalem baru. Puji Tuhan, artinya kemuliaan ini adalah satu hal yang sangat besar. Ya, kemuliaan inilah yang diperlukan, diperlihatkan di dalam Yerusalem baru. Ya, kemudian Yerusalem baru juga adalah diri kita ya, saudari. Ya, kemudian artinya hari ini kita juga perlu diresapi, perlu dijenuhi oleh kemuliaan Allah. Ya, dijenuhi oleh diri Allah itu sendiri. Ya, puji Tuhan ya, saudari, semoga melalui poin-poin ini kita juga di bawah lebih maju mendalami kristalisasi dari berita yang ke-9 ini. Puji Tuhan, mari kita menikmati pengayaan yang akan dibawakan oleh saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, pada hari ini kita dapat kembali berbagian di dalam kelas pengayaan, pengkajian kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja pada berita yang ke-9 ini dengan judul Bait Allah dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Pertama-tama saya mengajak saudara-saudari kita dapat berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami dapat sekali lagi berkumpul bersama di dalam kelas pengayaan ini Tuhan. Tuhan Yesus, palingkan hati kami, roh kami Tuhan, tertuju kepadamu Tuhan. Tuhan, bahwa kami melatih roh kami Tuhan,
di dalam kelas pengayaan ini untuk menerima, menyesap setiap suplaian-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari, saya mengajak kita dapat dengan leluasa menyanyikan sebuah kidung 775, Manifestasi Akhir Kota Kudus. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Tuhan, umat yang Kau tebus, tubuh-Mu mempelai-Mu, kepenuhan-Mu, tampilan-Mu, ekspresikan limpah-Mu. Di Kau kekal segalanya, tersiarlah limpah-Mu, penuh jenuhi dirinya, berbahagiaan mulia-Mu. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Rahasia agung ibadah perbauran Allah insaf, mulia limpah gaya Allah nyata lewat manusia. Satu wadah universal, nyatakan kepenuhannya, tampilkan keindahannya dengan kekudusannya. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Satu susunan yang hidup, umat yang diubahnya, bagai mutiara permata, serupangan gambarnya. Dari tatanya pusatnya mengalir air hayat, Kristus jadi pohon hayat, hasilkan buah hayat. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Kaki dian emas kekal, dengan Kristus dianya. Dalam Kristus Allah terang, bagai roh yang memancar. Ekspresi akhir sempurna, bangunan Allah insan, tempat tinggal saling huni, sasaran kekal Allah. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Puji Tuhan, saudara-saudari, atas sasaran kekal Allah, yaitu tempat tinggal saling huni. Mari kita sama-sama memproklamirkan kidung ini, mulai dari bait yang pertama. Tuhan, umat yang Kau tebus, tubuh-Mu mempelai-Mu, kepenuhan-Mu tampilan-Mu, ekspresikan limpah-Mu, di Kau kekal segalanya, tersiarlah limpah-Mu, penuh jenuhi dirinya,
berbagian muliamu. Kedua, rahasia agung ibadah, perbauran Allah insan, mulia limpah kaya Allah, nyata lewat manusia. Satu wadah universal, nyatakan kepenuhannya, tampilkan keindahannya dengan kekudusannya. Baik, tiga, satu susunan yang hidup, umat yang diubahnya, bagai mutiara permata, serupa dengan gambarnya, dari tahtanya pusatnya, mengalir air hayat, Kristus jadi pohon hayat, hasilkan buah hayat. Baik, keempat, kaki dian emas kekal, dengan Kristus diannya, dalam Kristus Allah terang, bagai roh yang memancar, ekspresi akhir sempurna, bangunan Allah insan, tempat tinggal saling huni, sasaran kekal Allah, kurnia, tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Selanjutnya saya mengajak kita nyanyikan kidung ini sekali lagi, mulai dari bait yang pertama sampai bait yang keempat. Dan setelah kita menyanyikannya, saya persilakan kepada saudara yang memberitakan firman Tuhan malam hari ini dapat menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan, umat yang kau tebus, tubuhmu mempelaimu, kepenuhanmu, tampilanmu, ekspresikan limpahmu. Di kau kekal segalanya, tersiarlah limpahmu, penuh jenuhi dirinya, berbagian muliamu. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Rahasia agung ibadah, perbauran Allah insan, mulia limpah gaya Allah nyata lewat manusia. Satu wadah universal, nyatakan kepenuhannya, tampilkan keindahannya dengan kekudusannya. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Satu susunan yang hidup, umat yang diubahnya, bagai mutiara permata, serupa dengan gambarnya. Dari tatanya pusatnya, mengalir air hayat, Kristus jadi pohon hayat, hasilkan buah hayat. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna
bebas kekal dengan Kristus dianya. Dalam Kristus Allah terang bagai roh yang memancar. Ekspresi akhir sempurna bangunan Allah insan, tempat tinggal saling huni kekal Allah. Kota kudus penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Puji Tuhan. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara yang menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita melanjutkan kelas pengayaan kita, yakni pengkajian kristalisasi dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Beberapa minggu ini kita telah melihat bahwa Allah mendambakan tempat kediaman. Dan tempat kediaman itu bermula dibangun oleh Musa, yakni tabernakel. Namun dari tabernakel maju ke dalam bait Allah. Dan di bait Allah kita juga melihat material-material, bahan-bahan pembangunan bait. Begitu mustikanya berita-berita ini. Saudari, malam ini kita memasuki berita yang ke-9, di mana ketika bait itu sudah terbangun, maka bait Allah dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amen. Bait Allah dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amen. Haleluya, saudari. Mari kita masuki berita ini. Jadi kalau kita melihat dari bagan ini, kita melihat bahwa berita 5 sampai dengan berita yang ke-9 ini adalah berbicara mengenai pembangunan melalui pertumbuhan hayat menghasilkan kemuliaan Allah. Jadi bagaimana bait dibangun, bagaimana tempat kediaman Allah dibangun, juga sangat berkaitan dengan pertumbuhan hayat kita. Baik saudari, sebelum kita masuk ke dalam berita ke-9 ini, mari kita melihat kata kunci yang berkaitan dengan berita 9 ini. Yakni saya ambil dari potongan perihal kemuliaan Allah dan seterusnya ini. Saya bacakan untuk kita semua. Kemuliaan Allah diekspresikan dengan semarak memenuhi bait Allah. Menandakan bahwa kemuliaan Allah secara intrinsik berhubungan dengan ekonomi Allah dan digarapkan ke dalam kaum saleh. Akan menjadi kemuliaan bagi Allah di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus dari generasi ke generasi. Dan seluruh kota Yerusalem baru secara kekal akan mengemban kemuliaan Allah yang adalah diri Allah sendiri bersinar melalui kota itu. Kalau kita melihat kata kunci ini, terlihat terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama-tama, kemuliaan Allah itu diekspresikan dengan semarak memenuhi bait Allah. Ini bisa jadi kepada bait Allah mula-mula di dalam bait Allah yang dibangun Salomo. Tapi maju kepada potongan kedua, kita melihat bagian ini, yakni menandakan bahwa kemuliaan Allah secara intrinsik berhubungan dengan kemuliaan Allah dan digarapkan ke dalam kaum saleh. Kalau kita melihat di poin ini, kemuliaan Allah ini bukan hanya di bait Allah saja yang dibangun Salomo, tetapi ini lebih maju bahwa kemuliaan ini hari ini di dalam digarapkan berhubungan dengan ekonomi Allah dan digarapkan ke dalam kaum saleh. Saya sangat menikmati 2 poin ini, yaitu berhubungan kemuliaan Allah ini berhubungan dengan ekonomi Allah. Dan kemuliaan ini digarapkan ke dalam kaum saleh. Digarapkan ke dalam kita. Selanjutnya dikatakan akan menjadi kemuliaan bagi Allah di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus dari generasi ke generasi. Artinya kemuliaan ini yang dahulunya di bait Allah yang dibangun Salomo, di dalam perjanjian baru kemuliaan ini berhubungan dengan ekonomi Allah, digarapkan ke dalam kaum saleh. Kemuliaan ini juga digarapkan ke dalam gereja.
dan di dalam Kristus Yesus dari generasi ke generasi. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Kemuliaan ini bukan hanya sampai pada tahap gereja, tetapi kemuliaan ini akan memenuhi satu kota. Yaitu kota itu adalah Yerusalem baru yang kekal. Dan kota ini adalah menjadi kota kemuliaan. Karena diri Allah sendiri bersinar melalui kota itu. Oh, sungguh wahyu yang sangat dalam. Kita patut bersyukur melihat perkara ini. Selanjutnya mari kita melihat di dalam Romawi yang pertama. Bahwa kemuliaan adalah atribut Allah. Kemuliaan adalah ekspresi Allah. Allah diekspresikan dengan semarak. Saudara-saudari, kemuliaan adalah atribut Allah. Allah diekspresikan dengan semarak. Kemuliaan adalah ekspresi dari Allah itu sendiri. Semoga kalimat ini, kalau kita ulang-ulang, bisa menanamkan kepada kita satu konsep yang baru. Konsep kemuliaan ini berbeda dengan konsep kemuliaan orang pada umumnya. Mungkin ada orang akan menilai kemuliaan itu seperti cahaya, sebuah sinar. Oh, yang akan berada di atas kepala seseorang yang menerima kemuliaan itu. Oh, saudari, kemuliaan itu tidaklah demikian. Tapi kemuliaan adalah atribut Allah sendiri. Kemuliaan adalah ekspresi Allah itu sendiri. Dan Allah diekspresikan dengan semarak. Inilah kemuliaan. Haleluya. Di sini kita diperlihatkan kepada dua ayat. Keluaran pasal 24 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggil nyala Musa dari tengah-tengah awan itu. Lalu kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, kita melihat dua ayat ini, semoga kita juga punya konsep yang benar mengenai kemuliaan Allah. Di mana ada Allah, diekspresikan, di situ ada kemuliaan. Sama yang terlihat di atas gunung Sinai, juga yang dilihat oleh Stefanus, yang melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di mana ada Yesus, di mana ada Allah, di mana Allah diekspresikan, di situ ada kemuliaan. Ini menyatakan kemuliaan adalah atribut Allah. Kita lanjutkan, kita masuk ke dalam Romawi yang kedua. Kemuliaan Allah memenuhi tabernakel dan bait. Di bagian A, awan itu menutup kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kalau kita melihat di Romawi 2, di sini dikatakan kemuliaan Allah memenuhi tabernakel dan bait. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 40, ya, Keluaran pasal 40, di situ kita melihat bahwa ketika tabernakel itu telah usai dibangun, orang Israel berada di sekeliling kemah pertemuan itu, dan mereka melihat kemuliaan Allah memenuhi tabernakel. Yang kedua, di dalam 1 Raja-Raja pasal 8, ya, kita melihat bahwa di situ kemuliaan Allah memenuhi umatnya. Ya, ini bukan hanya Allah Sang Mulia menampakkan diri kepada kita, memperlihatkan kepada kita betapa luar biasa, unggul, dan menariknya Dia, bahwa kemuliaan Allah itu memenuhi umatnya. Saudari, kalau kita melihat, tidak ada seorang pun di alam semesta ini, ya, kecuali Tuhan Yesus, yang bersyarat, yang memenuhi syarat secara individu untuk
memiliki kemuliaan Allah memenuhi dia. Tidak ada, saudara. Hanya Tuhan Yesus saja. Tetapi kemuliaan itu Allah berikan kepada tabernakel, bait, atau gereja. Ini mengacu kepada korporat. Memang kalau kita melihat tadi, kita melihat ada Musa dan Stefanus. Mereka sesungguhnya pun, Musa dan Stefanus sesungguhnya pun tidak berkualifikasi, tidak bersyarat menerima dan melihat kemuliaan Allah. Tetapi Allah yang membuat Musa dan Stefanus ini menerima kemuliaan. Sekali lagi, dikatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Angka 1, pada hari tabernakel didirikan, awan turun dan menutupinya. Kemuliaan Allah memasuki dan memenuhinya. Ini adalah satu hari yang luar biasa. Saudara-saudari, tabernakel dan kemah pertemuan adalah satu. Namun, sesungguhnya ada sedikit perbedaan. Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 40 ayat 34, dikatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci, yaitu tabernakel. Jadi, umat Israel mengelilingi sekitar kemah pertemuan. Mereka melihat awan. Awan dalam Alkitab melambangkan hadirat Allah. Di mana saja ada Allah, hadiratnya dilambangkan dengan awan. Di sana ada kenikmatan, di sana ada kesukaan. Tetapi, nah di sini perbedaannya, saudara. Ketika seorang imam masuk ke dalam tabernakel, dia tidak hanya berbagian dengan hadirat Allah, tetapi dia juga berbagian dengan kemuliaan Allah. Saudari, inilah awan dan kemuliaan Allah. Ya, awan mengacu kepada hadirat, ya, tetapi kemuliaan Allah itu turun ke dalam tabernakel. Ya, kemah adalah sesuatu yang berbentuk fisik, yang lahiriah. Tapi di dalam tabernakel itu ada Allah dan kemuliaannya berada di dalam kemah itu. Ya, inilah sedikit perbedaannya itu. Lalu di bagian kedua dikatakan tabernakel yang ditutupi oleh awan dan dipenuhi oleh kemuliaan adalah berkat besar bagi bangsa Israel. Tetapi hari ini kita memiliki realitas dari apa yang mereka miliki dalam lambang. Wah, puji Tuhan saudara-saudari. Bangsa Israel memiliki lambangnya, tetapi kita memiliki realitasnya. Dikatakan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Oh, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Saudari, ini sangat bermakna dan penting di dalam realitas kita. Hari ini Allah secara entitas yang dapat dia datang dan memenuhi dengan kemuliaannya. Dia sedang menunggu apakah ada kehidupan gereja yang demikian hari ini. Wow, tidak hanya dalam tahap tabernakel, tetapi bahkan sampai ke dalam tahap bait. Apakah ada realitas yang demikian di bumi, sehingga Yehova dapat datang dengan kemuliaannya untuk memenuhi bait-Nya. Saudari, hari ini Allah mendambakan gereja sebagai tempat kediaman Allah, menjadi bait-Nya yang kudus, sehingga ia dapat datang dan memenuhi bait itu yang adalah gereja. Karena itu Allah mendambakannya. Allah hari ini melihat ke bumi. Adakah di bumi itu bait yang sedemikian rupa
sehingga Allah bisa datang memenuhinya dengan kemuliaan. Haleluya. Kita berada di dalam realitas bait itu. Kita berada di dalam gereja. Kita berada di dalam realitas bait itu. Di mana Allah berkenan datang dan memenuhinya dengan kemuliaannya. Amen. Saudari, mari kita lanjutkan ke poin B, 1, 2, dan 3. Di poin 1, bait, ekspresi korporat, dan tempat kediaman Allah di bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. 2, kemuliaan Yehova memenuhi bait Yehova, membawa Allah yang ada di surga ke bumi dan menggabungkan bumi ke surga. 3, dalam Kejadian 28, Yakub bermimpi bahwa di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan dia berkata bahwa ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudari, kita memuji Tuhan. Kita di dalam pemulihannya bisa melihat visi dan wahyu ini. Bahwa hari ini tempat kediaman Allah ada di dalam gereja. Gereja adalah baitnya. Gereja adalah ekspresi korporatnya. Gereja adalah tempat kediaman Allah di bumi. Dan Allah berkenan memenuhi gerejanya dengan kemuliaan Allah. Karena itu saudari, dengan visi ini, ya, kita perlu melihat bahwa kita tidak perlu berusaha naik ke surga, ya. Surga akan turun ke bumi. Allah tidak ingin kita tinggal di surga di atas tahtanya di sana. Tetapi Alkitab mewahyukan kepada kita bahwa Allah ingin surganya turun ke bumi. Allah mendambakan untuk menggabungkan, membaurkan dirinya dengan manusia. Dan juga menggabungkan manusia dengan dirinya. Kemuliaan ini adalah diri Allah yang diekspresikan. Dan ia ingin datang untuk memenuhi baitnya di bumi. Surga akan turun dan berbaur, bergabung dengan bumi. Dan bumi bergabung dengan surga. Inilah yang dilihat oleh Yakub bahwa Allah, bahwa dia melihat satu visi, melihat satu mimpi, bahwa di mana ada satu tangga yang menghubungkan bumi dan surga. Saudari, dan di situ melihat orang yang naik dan turun dari tangga itu. Inilah kemuliaan Allah yang ingin Allah turun dan memenuhi gerejanya di bumi, tempat kediamannya. Oh, saudari, semoga kita bisa melihat visi ini, sehingga kita menempuh satu kehidupan gereja. Kita dengan satu pandangan rohani yang jelas, bahwa gerejanya hari ini kita berada di dalam gereja yang adalah baitnya, di mana Allah mau turun dengan kemuliaannya memenuhi gerejanya dengan kemuliaannya yang turun dari surga. Saudari, kedambaan Allah, kedambaan hati Allah adalah untuk membawa surga ke bumi. Amen. Menggabungkan surga dengan bumi dan menggabungkan bumi dan surga. Allah ingin masuk ke dalam manusia dan membawa manusia masuk ke dalam dirinya. Saudari, kalimat ini sangat terus diulang-ulang dan ditekankan di tengah-tengah kita. Ini harus menjadi satu visi kita. Allah berbaur dengan manusia, manusia berbaur dengan Allah. Allah dengan segala kemuliaannya ingin berbaur dengan manusia di bumi dalam gerejanya. Dan gereja, umat tebusannya dibaurkan dengan Allah sang kemuliaan itu. Saudari, Allah ingin memenuhi kita semua. Allah ingin memenuhi saudara dan saudari. Allah ingin memenuhi gerejanya dengan dirinya sendiri yang adalah kemuliaan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah sebagai baitnya, tempat kediamannya. Amin.
Kita masuk Romawi yang ketiga, saudari, yakni Allah Tritunggal adalah Allah kemuliaan. Amen. Allah Tritunggal, amen, adalah Allah kemuliaan. Amen. Bapa kita adalah Bapa kemuliaan. Kristus Sang Putra juga adalah Putra dalam kemuliaan. Dan Roh itu juga adalah Roh kemuliaan. Saudara, mari kita lihat di Romawi 3 huruf A, Allah adalah Allah kemuliaan. Ketika Allah diekspresikan, itulah kemuliaan. Haleluya. Ketika Allah diekspresikan, itulah kemuliaan. Allah yang tidak kelihatan adalah Allah. Dan Allah yang kelihatan adalah kemuliaan. Allah yang tidak kelihatan adalah Allah, dan Allah yang diekspresikan adalah kemuliaan. Allah kemuliaan menampakkan diri kepada Abraham, memanggil dia, dan memisahkan dia dari dunia kepada Allah. Dia tertarik dan tertangkap oleh kemuliaan. Syukur kepada Allah, ya, karena Dia adalah Allah yang dapat diekspresikan. Nah, kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita juga dapat mengekspresikan Dia. Hari ini kita bukan saja dilahirkan kembali, ditebus, dan diselamatkan, tetapi kita juga dapat berbagian dengan kemuliaannya. Dan kita bahkan mengekspresikan Dia. Ini adalah satu ekspresi dari Allah yang mulia itu. Tidak hanya sebagai orang yang berdosa telah ditebus dan diselamatkan, kita juga mengekspresikan Allah bahwa kita adalah putra-putra Allah. Dia adalah Bapa kita yang mulia, melalui menerima hayatnya dan sifatnya, maka kita memiliki kapasitas untuk mengekspresikannya. Kita tidak hanya dilahirkan kembali oleh Dia sebagai putra-putranya. Dia adalah Bapa kita, dan sekarang kita juga mengekspresikan Dia oleh hayatnya dan sifatnya. Kemuliaannya bukan sesuatu yang objektif bagi kita. Kemuliaannya adalah sesuatu yang sangat subjektif bagi kita. Sangat subjektif artinya dapat kita alami. Dalam Efesus pasal 1 ayat 17, Paulus menggunakan istilah Bapa kemuliaan atau Bapa yang mulia. Bapa kemuliaan adalah Allah diekspresikan melalui banyak putranya. Karena itu sebutan Bapa menyiratkan kelahiran kembali, dan kata kemuliaan menyatakan ekspresi. Karena itu sebutan Bapa kemuliaan menyiratkan kelahiran kembali dan ekspresi. C. Kristus adalah Sang Putra, dan Allah Sang Bapa adalah sama dalam kemuliaan. Saya ulangi, Kristus Sang Putra dan Allah Sang Bapa adalah sama di dalam kemuliaan. 1. Kristus Sang Putra adalah cahaya kemuliaan Allah. Putra adalah pancaran, kecemerlangan dari kemuliaan Bapa. Kristus adalah Raja kemuliaan, Yehova semesta alam, Allah Tritunggal yang rampung dalam Kristus, yang menang dan yang akan datang. Saudari, di sini kita melihat putra, ya. Putra disebutkan adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, diilustrasikan dengan matahari, ya. Ketika ada matahari, maka ada sinar matahari. Maka ada sorotan cahaya matahari. Ketika kita berada di bawah sinar matahari, ketika kita menerima sinar matahari, kita berada di bawah sinar matahari.
itu berarti kita berada di bawah matahari. Demikian pula, amen, Allah Sang Mulia memiliki cahaya kemuliaan. Oh, Allah Sang Mulia memiliki cahaya kemuliaan. Dia bersinar ke dalam Anda, dia adalah putra Allah. Ya, dia bersinar kepada kita, dia bersinar ke dalam kita. Dia adalah putra Allah, dia menyinari kita dengan kemuliaannya. Haleluya. Bukan hanya putra adalah pancaran kemuliaan, tapi pancarannya itu juga terpancar menyinari kita. Puji Tuhan atas Kristus Sang Raja kemuliaan. Di bagian ketiga, Kristus adalah Tuhan kemuliaan. Kristus adalah hayat kita hari ini dan kemuliaan kita di masa yang akan datang. Saudari, ini adalah bagian yang penting juga. Kristus adalah Tuhan kemuliaan. Kristus hari ini, Sang Tuhan kemuliaan itu hari ini menjadi hayat kita. Dan Kristus Sang hayat kita yang adalah Tuhan kemuliaan itu, dia menjadi kemuliaan kita di masa yang akan datang. Hari ini dia menjadi hayat kita, dia yang akan datang, dia akan menjadi kemuliaan kita. Bagi kemuliaan ini, Allah telah memanggil kita. Amen. Haleluya. Kita dipanggil ke dalam kemuliaan. Kita bukan hanya dipanggil dari dosa. Kita bukan hanya dipanggil dari dunia. Supaya kita diselamatkan. Tetapi kita dipanggil ke dalam kemuliaannya. Dan ke dalam kemuliaan ini, dia akan membawa kita. Puji Tuhan. Betapa ini adalah berkat dan nasib mulia kita. Bahwa kita umat tebusannya, kita menjadi putra-putranya, kita akan dibawa ke dalam kemuliaan. Amen. Haleluya. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Saudara-saudari, kita telah dipanggil ke dalam kemuliaannya yang kekal. Kemudian Ibrani pasal 2 ayat 10, sebab memang sesuatu sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga akan menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Oh, kapten keselamatan Allah. Ya, dia adalah memimpin banyak putra kemana? Bukan ke surga, saudari, tetapi ke dalam kemuliaan. Puji Tuhan, Kristus akan membawa kita ke dalam kemuliaan. Kita lanjutkan di bagian D, 1 Petrus pasal 4 ayat 14, membicarakan roh kemuliaan, yaitu roh Allah. Roh kemuliaan adalah roh Allah. Roh kemuliaan adalah dia yang melaluinya Kristus dimuliakan dalam kebangkitannya. Roh kemuliaan ini tinggal dalam kaum beriman yang menderita penganiayaan mereka. Bagi pemulihan Kristus yang dibangkitkan dan ditinggikan, dan sekarang ada di dalam kemuliaan. Pengalaman roh kemuliaan ini sangat khusus, ya. Ini berhubungan dengan penderitaan yang dilewati bagi Tuhan di bawah penganiayaan. Ini ada satu kisah, yaitu Stefanus, ya. Stefanus menderita penganiayaan yang sangat berat, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Tetapi ketika dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, di dalam pasal 6 ayat 15 ketika dia dituduh dan ditentang dan disidang di mahkamah agama dan semua orang melihat muka Stefanus. Sungguh luar biasa. Orang banyak itu melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat.
Sesungguhnya dia hanya memandang kepada anak manusia yang berdiri dalam kemuliaan. Dan dirinya pun turut bercahaya memancarkan kemuliaan. Mukanya seperti seorang malaikat, dirinya dipenuhi dalam kemuliaan. Saudari, ini adalah roh kemuliaan. Maka hari ini, saudari, kita mungkin ada bagian dalam penderitaan-penderitaan ini. Tetapi penderitaan-penderitaan yang kita alami haruslah menghasilkan satu roh kemuliaan di dalam kita. Mungkin kita ada penderitaan-penderitaan yang harus kita terima untuk keperluan kepentingan Tuhan. Tetapi kita perlu percaya bahwa Allah Sang Roh kemuliaan itu akan menjadi pengalaman kita ketika sejangka waktu harus mengalami penderitaan. Sama seperti Kristus, dia harus mengalami penderitaan, bahkan penderitaan sampai pada puncaknya. Tetapi oleh roh kemuliaan, dia mengalami kebangkitan dan dimuliakan. Demikian pula kita hari ini. Kita akan mengalami roh kemuliaan itu. Kalau kita hari ini mengalami penganiayaan-penganiayaan sementara di muka bumi ini. Semoga pengalaman akan Allah Tritunggal, Bapa kemuliaan, Putra kemuliaan, dan roh kemuliaan ini bisa menjadi pengalaman kita. Saya berhenti sampai di sini, akan dilanjutkan oleh saudara kita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, atas firman Tuhan yang begitu mustika. Sebelum kita melanjutkan dengan saudara yang menyampaikan firman selanjutnya, saya mengajak saudara-saudari kita nyanyikan Kidung 775, manifestasi akhir Kota Kudus, sekali lagi dengan roh yang leluasa. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Tuhan umat yang kau tebus tubuhmu mempelaimu, kepenuhanmu, tampilanmu, ekspresikan limpamu. Di kau kekal segalanya, tersiarlah limpamu, penuh jenuhi dirinya, berbahagian muliamu. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Rahasia agung ibadah perbauran Allah insan, mulia limpah gaya Allah nyata lewat manusia. Satu wadah universal nyatakan kepenuhannya, tampilkan keindahannya dengan kekudusannya. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Satu susunan yang hidup, umat yang diubahnya, bagai mutiara permata, serupangan gambarnya. Dari tatanya pusatnya mengalir air hayat, Kristus jadi pohon hayat, hasilkan buah hayat. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi
Roh yang memancar. Ekspresi akhir sempurna bangunan Allah insan, tempat tinggal saling huni, sasaran kekal Allah. Tengok kota kudus, penuh mulia Allah, ekspresi sempurna Allah dalam manusia. Dipersilakan kepada saudara yang menyampaikan firman selanjutnya untuk menyampaikan firman kepada kita. Saudara-saudari, adalah bahwa hari ini kita masuk ke dalam berita yang ke-9 dari kristalisasi dari 1-2 raja-raja, yaitu bait Allah dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Mengenai bait Allah ini, saudara-saudara, sudah berulang kali dibahas, mulai dari berita ke-6 dibahas bahwa maju bersama Tuhan dari kehidupan gereja tabernakel kepada kehidupan gereja bait bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai bait Allah yang hidup. Lalu berita ke-7, makna intrinsik dari bahan-bahan bait. Karena bahan-bahan di bait itu begitu banyak, ternyata memiliki makna yang sangat hakiki, yang sangat intrinsik. Lalu berita ke-8 minggu yang lalu adalah bagaimana kita bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Karena bangunan ini adalah bangunan yang hidup dan karenanya kita bisa bertumbuh. Pada malam hari ini kita membahas bait Allah dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Tadi saudara bicara pertama sudah membahas angka Romawi 1, 2, dan 3, karena berita 9 ini ada 7 angka Romawi. Yang pertama, kemuliaan Allah adalah atribut Allah, adalah ekspresi Allah. Kemuliaan Allah memenuhi tabernakel dan bait, dan Allah Tritunggal adalah kemuliaan. Sekarang kita masuk kepada angka Romawi yang keempat. Angka Romawi keempat adalah kemuliaan Allah secara intrinsik berhubungan dengan ekonomi Allah. Saudara-saudari, ketika kita berbicara ekonomi Allah, kita tentu ingat bahwa 1 Timotius pasal 1 ayat 4 mengatakan supaya kita jangan sibuk dengan silsilah dan dongeng dengan nenek-nenek tua, ya, yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah itu adalah ekonomi Allah. Jadi, kalau kita melihat ekonomi Allah itu secara intrinsik berhubungan dengan perkara kemuliaan. Mengapa berhubungan dengan perkara kemuliaan? Karena Allah diekspresikan, Allah dinyatakan, Allah ditampilkan, Allah dipamerkan. Itulah kemuliaan. Nah, Allah ini sekarang dia mau menyalurkan dirinya ke dalam diri kita. Ini adalah perkara kemuliaan. Nah, ketika dia diekspresikan, dia mulia. Dia tidak hanya, saudara-saudari, ingin kita hanya menerima keselamatan. Dia tidak hanya ingin agar dosa-dosa kita diampuni. Dia tidak hanya ingin kita supaya tidak lagi masuk neraka dihukum. Dia tidak ingin hanya kita itu adalah bebas dari penghakiman Allah. Lebih-lebih, ekonomi Allah adalah Allah ingin menggarapkan dirinya ke dalam diri kita. Saudara-saudari, ini perkara yang sangat luar biasa. Allah ingin masuk ke dalam diri kita. Dia yang adalah Allah kemuliaan, dan dia ingin memenuhi kita dengan kemuliaan. Dan dia menjadi mulia kita. Oh, jadi mulia kita. Allah masuk dalam diri kita. Allah memenuhi kita. Dia memberikan kita kemuliaan. Dan dialah mulianya kita itu sendiri. Karena itu, saudara-saudara, sasaran kekal Allah adalah membawa banyak putra masuk ke dalam kemuliaan. Kenapa? Karena ini banyak putra ini akan menjadi ekspresi korporat Allah. Dan ini rampung akhir dalam Yerusalem baru.
Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Anda, kita semua banyak putra akan dibawa Allah masuk ke dalam kemuliaan. Inilah yang dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi saudara-saudari, kita melihat di sini adalah Allah ingin membawa banyak putra, banyak anak-anak Allah ke dalam kemuliaan. Untuk hal itu saudara-saudara, maka Allah perlu memiliki ekonomi, yaitu Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam diri kita. Allah yang maha mulia ingin masuk ke dalam diri kita. Berkenaan dengan penyaluran Allah ini, Allah Tritunggal, itu di dalam Efesus pasal 1, saudara-saudara, di sana membahas mengenai penyaluran Allah Tritunggal ke dalam manusia untuk menyusun tubuh Kristus yang adalah gerejanya. Itu Efesus pasal 1, kalau kita baca misalnya ayat 6. Di sana mengatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Terpujilah kasih karunia yang mulia, itu adalah Bapa. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya, ini Kristus. Ayat 14, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi saudara-saudari, kita lihat di ayat 6 di sini, terpujilah kasih karunia yang mulia. Siapakah ini? Ia Allah Bapa. Ya, kasih karunia yang mulia. Kemudian memuji, ada puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Juga mulia, ini putra. Lalu ayat 14 mengatakan Roh Kudus, dikatakan juga memuji kemuliaan-Nya. Sehingga boleh kita katakan bahwa Efesus 1 ini membicarakan penyaluran Allah Tritunggal yang maha mulia. Ketika Allah Tritunggal ini menyalurkan dirinya ke dalam kita, menjadi hayat kita, maka kita tahu saudara-saudara, Allah Tritunggal ini adalah Bapa sebagai hayat dan sifat, dan Putra menyalurkan elemennya ke dalam kita. Kemudian Roh menyalurkan esensinya ke dalam kita. Hasilnya adalah kemuliaan. Di sana akan ada pujian bagi kemuliaan-Nya. Jadi saudara-saudara, kita lihat Bapa, Putra, dan Roh. Kemudian ada hasil pujian bagi kemuliaan-Nya seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Di sana mengatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia telah dijadikan atau telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, kita melihat di sini saudara-saudara, kita mendapatkan kemuliaan-Nya. Mendapatkan kemuliaan-Nya apa? Untuk mengekspresikan Dia. Jadi sasaran penetapan Allah adalah pemuliaan kita. Saudara-saudari, tadi sudah kita bahas, bukan hanya dosa diampuni, bukan hanya memberikan kita kasih karunia, tetapi adalah kita mendapatkan kemuliaan. Kita, saudara-saudara, siapakah kita? Kita ini adalah sebagai manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini adalah menjadi bejana kehormatan, bejana yang mulia untuk mengekspresikan apa adanya Allah dalam kemuliaan. Ini sangat jelas dikatakan baik di dalam Kejadian 1:26, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Sementara di dalam Roma pasal 9, di sana mencatat bahwa kita adalah bejana-bejana. Ya, dan bejana-bejana ini dikatakan ayat 23 untuk menyatakan kekayaan kemuliaan-Nya atas bejana-bejana atau benda-benda belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan. Jadi saudara-saudari, nah kita adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita ini adalah bejana kemuliaan. Allah mau memenuhi kita. Lalu kita memuliakan Allah.
Jadi kita melihat di sini saudara-saudari bahwa di Kejadian 1 ayat 26 di sana kita melihat bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambarnya. Tapi 2 Korintus 4 ayat 4 kita melihat bahwa Kristus adalah gambar Allah. Saudara-saudari bisa ikuti bukan? Bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi gambar Allah itu siapa? Adalah Kristus. Lalu di ayat 6 dari 2 Korintus 4, di sana mengatakan kemuliaan Allah dinyatakan dalam pengetahuan akan kemuliaan Allah yang terpancar dalam wajah Yesus. Sehingga dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa ketika manusia diciptakan menurut gambar Allah yang adalah Kristus, Allah memiliki satu pandangan bahwa manusia yang diciptakan ini akan memikul kemuliaan Allah bagi ekspresinya. Jadi, saudara-saudari, kita memikul kemuliaan Allah bagi ekspresinya. Karena kemuliaan itu adalah Allah diekspresikan. Kita semua adalah bejana kemuliaan. Kita semua yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah adalah bejana kemuliaan, dipersiapkan untuk kemuliaan. Karena itu saudara-saudari, kita tadi tidak seharusnya puas, saudara-saudara, hanya kita di dosa kita diampuni. Ya, kita tidak hanya puas menempuh kehidupan yang baik di atas bumi. Saudara-saudari, hasrat hati Allah bagi kita adalah untuk membawa kita kepada kemuliaan, menjadi ekspresinya, mencapai pada tingkat tertinggi, menjadi kemuliaan Allah. Saudara-saudari, ini sangat luar biasa. Harusnya ketika kita mendengar, ketika kita mengetahui hal ini, bahwa ternyata hasrat hati Allah bukan sekedar agar dosa kita diampuni, bukan sekedar kita menempuh hidup yang baik di bumi, tetapi adalah ingin membawa kita ke dalam kemuliaan. Kita menjadi ekspresinya, saudara-saudara. Oh, kita menjadi kemuliaan Allah. Ketika kita menyadari hal ini, kita bersyukur pada Tuhan. Dan karena tidak ada mulia manapun, tidak ada keindahan manapun yang bisa bertanding. Nah, itulah saudara-saudari, adalah bahwa tebusan Kristus telah menggenapkan tuntutan kemuliaan Allah. Ya, kita tahu saudara-saudari bahwa ketika manusia yang diciptakan Allah ini berdosa, ya jatuh ke dalam dosa, kita berdosa bukan hanya sekedar buruk, saudara-saudara. Kita berdosa bukan sekedar melanggar perintah Allah. Kita ini berdosa adalah mengurangi kemuliaan Allah. Kita berdosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, karena ketika kita berdosa demikian, kita kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang asalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, suatu bejana kemuliaan untuk mengekspresikan Allah. Melalui bagaimana? Melalui manusia ditaruh di depan pohon kehidupan. Hasrat Allah adalah agar manusia mengambil buah pohon kehidupan itu yang melambangkan Allah masuk dalam diri manusia. Tapi manusia sudah berdosa. Manusia jauh dari kemuliaan Allah. Dan manusia dijauhkan daripada pohon kehidupan itu. Setelah manusia jatuh, Allah melarang manusia itu untuk mendekati pohon hayat. Di sana dijaga. Pohon kehidupan ini dijaga dengan apa? Dengan kerup, pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Apakah kerup? Kerup itu adalah melambangkan kemuliaan Allah. Pedang melambangkan keadilbenaran Allah. Menyala-nyala dan menyambar-nyambar menandakan kekudusan Allah. Dengan 3 atribut Allah ini, yaitu kemuliaan Allah, keadilbenaran Allah, kekudusan Allah, kita tak bisa lagi menghampiri pohon kehidupan. Kita tak bisa lagi menghampiri Allah. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Dulu jalan yang tertutup kepada pohon kehidupan, sekarang jalan ini sudah terbuka. Melalui apa, saudara-saudara? Melalui Yesus Kristus datang untuk memenuhi seluruh tuntutan kekudusan Allah, seluruh tuntutan keadilbenaran Allah, dan seluruh tuntutan kemuliaan Allah. Melalui Yesus mati di atas kayu salib, seluruh tuntutan ini sudah digenapi, sudah selesai. Sehingga sekarang pintu kepada pohon hayat,
Pintu jalan kepada Allah sudah terbuka. Saudara-saudara, asal saja kita melalui Injil kemuliaan Allah yang memanggil kita, saudara-saudara, manggil kita masuk ke dalam kemuliaan kekalnya. Oh, saudara-saudari, ada Injil kemuliaan Allah memanggil setiap orang agar kita dibawa masuk ke dalam kemuliaan Allah ini. Inilah yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ada banyak orang hari ini, saudara-saudara, mereka tidak mampu melihat cahaya Injil, Injil kemuliaan. Manusia hanya bisa melihat perkara-perkara saat ini, hanya melihat perkara-perkara duniawi, perkara manusia, perkara para di depan mata. Tetapi saudara-saudari, bila Allah membelas kasihani kita, membuka mata rohani kita, sehingga kita dapat melihat cahaya Injil kemuliaan Allah, yang adalah gambaran Allah, kita menjadi orang yang bersukacita. Karena kenapa, saudara-saudara? Karena adalah Kristus sang kemuliaan Allah masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita, saudara-saudara, bisa masuk, bisa menikmati, bisa berbagian ke dalam pohon hayat, ke dalam diri Allah sendiri yang adalah kemuliaan itu sendiri. Kita melihat, saudara-saudariku, Allah telah memanggil kita oleh kemuliaannya, pada kemuliaannya, dan ke dalam kemuliaannya. Inilah yang dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3, kita ini oleh kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 10, kepada kemuliaan. Haleluya. 1 Tesalonika 2 ayat 12, ke dalam kemuliaannya. Haleluya. Sungguh riang, sungguh bahagia, saudara-saudara. Nasib kita alangkah penuh berkat. Kenapa? Allah memanggil kita bukan hanya oleh kemuliaan, kepada kemuliaan, dan ke dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Kristus yang al-Muhid ini, Kristus al-Muhid ini tinggal di dalam kita sebagai pengharapan akan kemuliaan. Melalui kita percaya, melalui mata rohani kita dibuka, melihat cahaya Injil, kita menerima Allah sang kemuliaan, sehingga dia di dalam kita menjadi pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Seharusnya adalah Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Oh, saudara-saudara, apabila saat ini, seperti kitab Kolose mengatakan, apabila Kristus yang adalah hayat kita, artinya hari ini kita mengalami Kristus sebagai hayat kita. Di dalam aspek kehidupan kita, di dalam sepak terjang kita, di dalam tutur kata, tindak tanduk, dan pelayanan kita, kita menggunakan, kita mengalami Kristus sebagai hayat kita. Maka, apabila Kristus kelak menyatakan diri, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Kita dipanggil oleh kemuliaan ke dalam kemuliaan, saudara-saudara. Hari ini dia adalah pengharapan akan kemuliaan di dalam kita. Ketika dia menyatakan diri kelak, saudara-saudara, kita pun menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Sungguh suatu berkat yang luar biasa. Nah itu, saudara-saudara, kita perlu menjadi orang yang memandang Tuhan. Setiap hari kita perlu memandang. Sebab sewaktu kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan ditransformasi. Kita akan diubah ke dalam gambar Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Oh, pandanglah akan Tuhan. Saudara-saudara, manakala kita memandang Dia, saudara-saudara, maka Tuhan akan terus mengubah kita. Sehingga kita sama seperti Dia yang berada dalam kemuliaan. Bahkan diubah dari satu tingkat mulia kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Itulah yang dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Saudara-saudara, dikatakan di sana, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Diubah menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam satu tingkat kemuliaan kepada tingkat kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Musa 40 hari 40 malam, saudara-saudara, berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia turun, saudara-saudara, wajahnya penuh dengan kemuliaan.
Saudara-saudari, manakala kita sering datang, saudara-saudara, datang kita menghampiri Tuhan, datang kita memandang Tuhan, datang kita melalui menyeru Tuhan, melalui mendoa bacakan firman Tuhan, melalui setiap pagi kita datang berkontak dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita memandang wajah Tuhan yang mulia. Semakin kita memandang, diri kita akan semakin diubah, saudara-saudara. Hari ini, Allah sedang bekerja di dalam diri kita. Allah sedang bergerak di dalam diri kita ini, saudara-saudara. Oh, Allah segala kasih, saudara-saudara. Oh, Allah Bapa sedang bergerak di dalam kita sebagai Allah segala kasih karunia. Sehingga kita berbagian dalam kemuliaan kekalnya dan bahkan menjadi kemuliaannya. Saudara-saudari, hari ini, Dia sedang bekerja di dalam kita, bergerak di dalam kita, bisa melalui penderitaan, bisa melalui berbagai peristiwa. Tetapi Allah bekerja dalam diri kita, agar kita semakin berbagian dengan kemuliaannya. 1 ayat 10 mengatakan, saudara-saudari, bahwa dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya, saudara-saudari, hanya seketika. Penderitaan kita seketika lamanya, tetapi membuat kita semakin kokoh, semakin dikuatkan, semakin kita saudara-saudara semakin mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang mulia memanggil kita. Kemuliaan yang kita terima tidak sembarangan. Saudara-saudara, seringkali kita harus mengalami ujian penderitaan, ujian berbagai masalah. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak bermaksud memberikan penderitaan pada kita. Allah tidak bermaksud untuk menyakiti kita. Tetapi Allah ingin melalui berbagai peristiwa itu, supaya Allah Sang Mulia semakin ditambahkan ke dalam kita. Saudara-saudari, kemuliaan Allah dalam ekonomi Allah mencakup puncak tinggi dari wahyu Allah. Allah menjadi manusia, sehingga manusia bisa menjadi Allah. Ini adalah puncak wahyu tertinggi, saudara-saudara. Membawa kita masuk ke dalam mulia. Membawa kita masuk sama seperti Allah. Oh, Allah menjadi manusia agar manusia menjadi Allah. Tentu manusia menjadi Allah ini adalah di dalam hayat, di dalam sifat Allah itu sendiri. Itulah yang kemuliaan Allah. Yang pasti kita bukan di dalam kealahan. Kita menjadi Allah di dalam hayat, di dalam sifat, di dalam fungsi, di dalam ekspresi, tetapi bukan dalam kealahan. Jadi kita telah melihat perkara kemuliaan Allah secara intrinsik, sangat berhubungan dengan ekonomi Allah. Ekonomi Allah, Allah ingin membagikan dirinya ke dalam diri kita. Begitu Allah dibagikan dalam diri kita, kita memiliki Allah Sang Mulia. Allah Sang Mulia ini perlu bertumbuh di dalam kita, perlu ditransformasi di dalam keinsanian kita melalui berbagai penderitaan. Saudara-saudari, sekarang kita masuk ke angka Romawi 5. Kemuliaan Allah adalah agar murid-muridnya menjadi satu. Banyak orang berpikir ketika membaca Yohanes pasal 17, mereka menyangka ini adalah doa tentang keesaan, tentang kesatuan. Memang tidak salah. Tetapi saudara-saudara, perlu kita tahu bahwa Yohanes 17 adalah doa untuk kemuliaan. Sedangkan keesaan itu adalah hasilnya. Kalau kita membaca ayat 1, ayat 4 dan 5 mengatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara-saudari, kita melihat di sini adalah, kita melihat doanya ini adalah doa tentang kemuliaan. Ya, jadi Yohanes 17, doa tentang kemuliaan, itu pasal 17. Pasal 17 adalah doa Tuhan Yesus yang paling panjang. Kadang-kadang Yesus berdoa tidak dicatat.
Kadang hanya berdoa ke sana, berdoa tidak dicatat. Tetapi ketika dicatat di sini di pasal 17 begitu panjang lebar dicatat. Apa saudara-saudara? Doa ini adalah doa kemuliaan. Untuk nanti memiliki hasil yaitu keesaan. Saudara-saudara, di awal demikian adalah pasal 17 ini. Di bagian akhir, saudara-saudara, di bagian akhir kita melihat juga adalah Allah dimuliakan. Namun, sebelum kita melihat hal ini, pasal 17, sebenarnya, kalau kita ke belakang saudara-saudara, Yohanes ini, mulai dari pasal 13, sudah menyinggung tentang kemuliaan. Yohanes 13 misalnya ayat 31 sampai 32, di sana dikatakan sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Saudara-saudari, kita lihat di sini adalah pasal 13 sudah menyinggung tentang kemuliaan. Kemudian pasal 14, 15, 16 juga membahas tentang pemuliaan, tentang inkorporasi di sana. Yaitu di pasal 13 tadi menyinggung perihal kemuliaan. Di pasal 14 di sana menyinggung tentang rumah Bapa, itu juga adalah perkara kemuliaan. Lalu adalah pasal 15 pokok anggur, itu juga adalah perkara kemuliaan. Di pasal 16 anak roh juga perkara kemuliaan. Hingga pasal 17 doa adalah doa untuk kemuliaan. Saudara-saudari, nah kalau kita melihat doa Tuhan ini tadi di pasal 17 ini, doa Tuhan ini sebagai tahap-tahap keesaan. Ada di sana kita melihat ada beberapa tahapan. Ya, yang pertama setidaknya ada 3 tahapan di sana. Yang pertama kita melihat adalah dalam nama Bapa oleh hayat kekal. Di ayat 11 mengatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudari, di sini dikatakan, peliharalah mereka dalam namamu. Jadi di sini adalah doa Tuhan Yesus itu untuk mencapai keesaan itu ada tahap-tahapannya, yaitu pertama di dalam nama Bapa. Yang kedua adalah oleh firman. Ya. Kedua adalah melalui pengudusan oleh firman kudus. Ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi yang ketiga tadi saya bilang di akhirnya itu adalah mengenai kemuliaan. Di ayat 22 mengatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi saudara-saudari, kita untuk mencapai tahap keesaan itu, Allah mengabulkannya sebagai tahapannya melalui tadi adalah nama Bapa, firman kudus, dan juga oleh kemuliaan ilahi bagi ekspresi korporat Allah Tritunggal. Nah, sekarang kita melihat keesaan yang sejati ada dalam kemuliaan ilahi. Jadi, untuk bisa mencapai keesaan itu, ada di dalam kemuliaan ilahi. Nah, kemuliaan ini, saudara-saudara, adalah keputraan. Apa yang dimaksud keputraan? Yaitu kita memiliki hayat dan sifat Bapa untuk mengekspresikan Bapa dalam kepenuhannya. Jadi kemuliaan adalah keputraan. Kemudian kita melihat pula bahwa ada 4 tahap atau 4 aspek kemuliaan. Tadi pertama keputraan, yang kedua hayat Bapa, yang ketiga adalah sifat ilahi Bapa, dan keempat ekspresi Bapa dalam kemuliaan, kepenuhannya. Nah, saudara-saudari, keempat hal ini setara dengan kemuliaan yang kita miliki di dalam Sang Putra dan yang telah diberikan kepada kita oleh Sang Putra. Ya, jadi haleluya. Kita sekarang memiliki 4 hal ini, kita memiliki kemuliaan. Jadi dalam tahap ketiga ya tentang keesaan itu saudara-saudara, kaum beriman yang egonya telah sepenuhnya disangkal
menikmati kemuliaan Bapa sebagai faktor keesaan mereka yang telah diperlengkapi dan karenanya mengekspresikan Allah secara korporat dan terbangun. Ya, jadi ada tahap. Tadi kan ada 3 tahap. Tahap masih ingat bukan? Tahap pertama tadi adalah sangat berhubungan dengan hayat Bapa, ya, berhubungan dengan hayat Bapa yang diberikan kepada kita melalui kelahiran kembali. Tahap kedua adalah melalui firman kudus Allah. Ya, firman ini adalah yang menguduskan kita dari dunia. Ya, lalu itu ada tahap ketiga, yaitu kita penyangkalan diri. Nah, melalui ada salib, penyangkalan diri, ini akan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan, yaitu kemuliaan ilahi. Saudara-saudari, kalau kita teringat dengan hal ini, kita akan teringat bagaimana kita di kitab Keluaran, saudara-saudara. Di kitab Keluaran mengatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah dapat hidup. Apakah yang dimaksudkan dengan hal ini? Ini berarti adalah ketika Anda melihat Allah, maka Anda harus mati. Segala sesuatu harus hilang. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah dapat hidup. Hanya ada satu, Anda yang hidup atau Allah yang hidup. Ketika Anda melihat Allah, di dalam kemuliaannya, segala sesuatu harus hilang. Saudara-saudari, kita melihat Allah, kita memandang Allah. Apa? Kita terbunuh. Kita mati. Kita disingkirkan. Ego kita tertanggalkan. Ambisi kita, segala hal yang bukan Allah, semua semakin tersingkirkan. Saudara-saudara, sehingga hanya Allah Sang Mulia yang tertinggal. Sekarang kita memasuki Romawi yang ke-6. Kemuliaan Allah di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Ini seperti doa Paulus di dalam Efesus pasal 3. Paulus berdoa ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi ini adalah doa Paulus supaya kemuliaan Allah ini ada di dalam gereja. Nah, untuk hal itu saudara-saudari, kita dikuatkan ke dalam manusia batinnya kita menurut kekayaan kemuliaannya. Walaupun tadi kelihatannya kita ada penderitaan, ya ada penderitaan, tapi hanya sementara. Kita disingkirkan, tetapi kita tidak menjadi sakit hati. Manusia lahiriah kita merosot, tetapi kita tidak masalah. Mengapa? Umumnya orang manusia lahiriah merosot, kita banyak keluhan, kita banyak masalah. Tetapi walaupun manusia lahiriah makin merosot, kita bersuka cita. Mengapa? Karena manusia batiniah kita semakin diperbaharui, semakin memiliki kekayaan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, Efesus 3 ayat 14-16 mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang diam di dalam batinmu. Saudara-saudari, Allah tinggal di dalam batin kita. Kita teguhkan di dalam batin kita. Walau ada banyak persoalan lahiriah kita, mungkin persoalan hidup, mungkin ada persoalan tubuh kita makin rentah, mungkin persoalan ingatan kita makin lemah, mungkin persoalan badan kita semakin merosot. Tetapi haleluya saudara-saudara, kita makin diteguhkan, kita makin bersuka cita. Kenapa? Karena di dalam manusia batinnya kita dikuatkan, diteguhkan. Sehingga seringkali saudara-saudara, ada banyak saudara-saudari punya masalah, punya persoalan hidup. Kita berdoa agar Tuhan menguatkan dia ke dalam insan batiniahnya. Kalau tanpa dikuatkan ke dalam insan batiniahnya saudara-saudara, walaupun mungkin masalahnya dibantu diselesaikan, tetap orangnya tidak bisa mengalami kemajuan yang sejati. Kenapa? Karena di dalam batinnya tidak mengalami Allah secara real. Kemuliaan Allah yang telah digarapkan ke dalam kamu saleh akan kembali lagi kepada Allah. Itulah maka dikatakan tadi Efesus 3:21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Kemuliaan ini adalah dari Allah. Kemuliaan adalah Allah. Kemuliaan adalah Allah diekspresikan. Kemuliaan ini adalah Kristus, adalah Allah Tritunggal. Kemuliaan ini dalam kita, membawa kita mengalami kemuliaan. Kemudian kita adalah mengembalikan kemuliaan ini kepada Allah. Allah diekspresikan kembali dari diri kita. Sehingga kemuliaan ini datang kepada kita bersama Allah. Dan setelah digerakkan ke dalam kita, akan kembali kepada Allah bersama kita. Inilah jalan yang dengannya Allah dimuliakan di dalam gereja. Anda hanya dapat mengembalikan kemuliaan kepada Allah dengan kemuliaan yang telah digarapkan kepada Anda. Saudara-saudari, semoga adalah Allah semakin tergarap dalam diri kita. Kita akan semakin diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan melalui kita memandang pada Tuhan. Semakin kita diubah dari suatu mulia kepada kemuliaan yang lebih tinggi, maka kemuliaan ini akan makin bisa kita kembalikan kepada Allah. Kita semakin bisa memuliakan Allah, saudara-saudari. Hari ini, saudara-saudari, gereja sebagai buah sulung dalam alam semesta ini, gerejalah yang memimpin untuk memberikan kemuliaan kepada Allah. Inilah yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita dapat pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudari, kita menjadi anak sulung di antara ciptaannya, itulah gereja. Karena itulah hari ini Allah sedang memandang kepada gereja yang adalah tubuhnya. Gereja yang adalah tubuh Kristus, yang akan senantiasa terbuka kepada Tuhan. Yang senantiasa gereja mengizinkan kemuliaan Allah masuk ke dalam kita, memenuhi kita hari demi hari. Sehingga kita, sehingga gereja, sehingga tubuh Kristus dipenuhi dengan kemuliaannya sampai pada satu titik, di mana mereka dapat mengembalikan kemuliaan ini kepada Allah. Saudara-saudari, inilah yang dikatakan, kita tahu misalnya di dalam Efesus pasal 1, kemuliaan Allah digarapkan ke dalam gereja dan diekspresikan dalam gereja. Ayat 22 dan 23 mengatakan, saudara-saudari, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah terangkat ini, dia yang telah menguasai kepala di atas segala sesuatu. Dia sekarang ditransmisikan, diberikan kepada gereja, menjadi kepala dari segala yang ada. Dan gereja ini, Tuhan akan memakai gereja ini, yang adalah tubuhnya ini, adalah dipenuhi oleh Allah. Dipenuhi, sehingga sampai suatu tingkat nanti, saudara-saudara, dia memenuhi semua dalam segala sesuatu. Kita tahu menurut surat Yohanes pasal 1 ayat 5, pasal 5:19, bahwa seluruh dunia penuh dengan dikuasai oleh si jahat. Tetapi sampai suatu saat, seluruhnya Kristus akan memenuhi semua dalam segala sesuatu. Itulah nanti Yerusalem baru, saudara-saudara. Semua unsur, semua jalan, semua tembok, semua makanan, semua pohon, semua jalan, semua air adalah Kristus, Kristus, dan Kristus. Kristus memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus memenuhi, kemuliaan Allah memenuhi segalanya. Namun saudara-saudara, hari ini Allah ingin mendapatkan gereja terlebih dahulu. Gereja yang adalah tubuhnya. Dia akan memenuhi gereja. Dia akan memenuhi gereja. Saudara-saudara, seperti di sini saya ada sebuah botol. Nah, ini botol ini akan dipenuhi. Allah bejana ini seperti gereja. Dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Dipenuhi. Oh, gereja dipenuhi sampai hanya bukanlah gereja penuh, tubuh ini penuh sampai meluber, saudara-saudara. Meluber, haleluya. Meluber, memenuhi segala sesuatu. Itulah Yerusalem baru. Hari ini kita berbahagia dan bersuka cita. Kita berada dalam gereja yang adalah tubuh Kristus. Kita dipenuhi dengan kemuliaan Kristus. Bagi Allah kemuliaan di dalam gereja, yaitu Allah dimuliakan di dalam gereja. Allah akan dimuliakan zaman ini, itu zaman gereja, juga dimuliakan dalam zaman kerajaan, dan juga di dalam zaman kekekalan. Nah, Allah dimuliakan ini, saudara-saudara. Di doa Tuhan Yesus, di pasal 17 Yohanes, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu.
supaya anak pun mempermuliakan engkau. Doa ini, saudara-saudara, dijawab dalam 3 tahap. Tahap pertama, ketika Tuhan bangkit. Lukas 24 ayat 26 mengatakan bahwa Kristus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan. Harusnya kan untuk masuk ke dalam kebangkitan. Yaitu masuk. Kenapa? Karena kebangkitan itu adalah kemuliaan. Lalu kemudian kedua, pada hari Pentakosta, gereja dicurahi dengan Roh Kudus. Oh, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kemuliaan. Dan terakhir, saudara-saudara, dalam Yerusalem baru, itu adalah penuh dengan kemuliaan. Nah, agar Allah dimuliakan dari zaman sekarang sampai kekekalan, dia harus dimuliakan dalam gereja. Tadi saya bilang gereja sebagai tubuhnya, inilah yang Tuhan pakai. Yang pertama kita diisi dengan dirinya, diisi dengan kemuliaannya, hingga terus penuh-penuh hingga meluap, meluber, itulah Yerusalem baru. Saudara-saudari, kita memasuki angka Romawi yang terakhir, yaitu angka Romawi yang ke-7. Ciri Yerusalem baru memiliki kemuliaan Allah ekspresinya. Yerusalem baru ini ada cirinya, ada kemuliaan Allah di sana. Ada ekspresinya, saudara-saudara. Yerusalem baru ini disebut juga, saudara-saudara, sebagai kota kudus. Yerusalem baru disebut juga kota hayat. Yerusalem baru disebut juga kota kemuliaan. Wahyu 21 ayat 11 mengatakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih bagaikan kristal. Yerusalem baru sebagai ekspresi korporat Allah dalam kekekalan, mengemban penampilan Allah, mengemban untuk bisa mengekspresikan Allah dalam kemuliaan. Saudara-saudari, ini jelas kita lihat di Wahyu pasal 21 ayat 10 dan 11. Di sana mengatakan, ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis yang jernih seperti kristal. Saudara-saudari, Yerusalem baru, saudara-saudara, adalah kota kemuliaan. Yerusalem baru, saudara-saudara, kota yang mengemban kemuliaan Allah, yang adalah diri Allah itu sendiri memancar melalui kota itu. Saudara-saudara, kemuliaan Allah memenuhi Yerusalem baru. Atau dengan kata lain, kemuliaan Allah adalah isi Yerusalem baru. Kota kudus penuh dengan kemuliaan Allah. Berarti Allah dimanifestasikan di dalam kota itu. Oh, saudara-saudara, kota itu penuh dengan kemuliaan. Hanya Allah ada di sana, kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah menerangi. Kenapa? Karena dia yang duduk di atas kota itu dengan tembok itu sama. Seperti permata yaspis. Kemuliaan Allah. Allah diekspresikan. Menerangi Yerusalem baru. Memancar melalui tembok yaspis. Karena Kristus Allah Tritunggal adalah seperti permata yaspis. Tembok-temboknya itu adalah seperti permata yaspis. Artinya dia sama. Yang dulu dia tahta dan tembok adalah sama. Allah sama dengan kita semua. Karena Yerusalem baru adalah perbauran Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung sempurna dengan manusia yang 3 bagian yang telah dilahirkan kembali, ditransformasi dan dimuliakan. Saudara-saudara, sudah dimuliakan. Dia adalah kemuliaan Allah memancar di seluruh Yerusalem. Tembok-temboknya pun memancarkan kemuliaan itu, saudara-saudara. Sehingga, saudara-saudara, kemuliaan Allah ini diekspresikan dalam Yerusalem tadi yang adalah permata yaspis itu. Karena kemuliaan Allah diekspresikan, maka Yerusalem baru itu, saudara-saudara, tidak ada lagi bait. Ya, tidak ada bait di kota itu. Mengapa? Karena bait yang dimaksud di sini mengacu kepada bagian yang paling dalam, khususnya mengacu kepada ruang Maha Kudus. Dan kita tahu, saudara-saudara, bahwa keseluruhan kota itu menjadi ruang Maha Kudus. Ya, ruang Maha Kudus ini adalah Allah. Ruang Maha Kudus ini adalah anak domba. Ruang Maha Kudus ini adalah Allah Tritunggal. Karena yang Maha Kudus adalah Allah itu sendiri. Sehingga tidak ada lagi baitnya, saudara-saudara. Mengapa tidak ada lagi bait? Karena dialah bait. Allah dan anak domba adalah bait.
Dia adalah ruang maha kudus. Dia adalah sang kudus. Bahkan di sana tidak ada lagi malam, saudara-saudara. Tidak ada lagi malam. Tidak perlu lagi benda-benda penerang. Tidak perlu lagi matahari dan bulan. Terang Allah bercahaya melalui Kristus sebagai pelita, menembusi tembok-tembok dan bersinar, menerangi seluruh bagian saudara-saudara. Kristus Allah adalah terang itu sendiri. Kristus Allah adalah pelita itu sendiri. Kristus Allah Tritunggal adalah minyak itu sendiri. Tidak perlu lagi benda penerang di sana. Tidak ada lagi siang, tidak ada lagi malam. Semua adalah kemuliaan Allah, saudara-saudari. Nah, kita melihat di sini adalah terang. Yerusalem baru itu seperti batu permata, yaitu permata yaspis, jernih bagaikan kristal. Tadi sudah kita katakan, lalu kemuliaan Allah itu bersinar di dalam Kristus sang anak domba sebagai pelita melalui tembok kota itu. Tembok kota itu tadi adalah juga adalah permata-permata. Allah terpancar, Allah bersinar, saudara-saudara dipantulkan lagi oleh tembok itu. Haleluya. Sehingga yang ada hanyalah kemuliaan Allah. Sehingga saudara-saudara, Allah adalah Yerusalem baru itu sendiri. Kalau kita berkata demikian, sangat wajar saudara-saudara. Ada orang berkata, saudara-saudara, ada orang bernyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Saudara-saudari, bukan hati kita rindu ke sana, saudara-saudara. Kita akan menjadi Yerusalem baru. Mengapa? Allah adalah Yerusalem baru. Tidak hanya ada Allah di Yerusalem baru, bahkan Yerusalem baru itu adalah Allah itu sendiri. Dan kemuliaan Allah adalah mengambil dia sebagai Yerusalem baru dan memberi semua kemuliaan kepadanya. Jadi, bagaimana kita mengalami Yerusalem baru? Saudara-saudara, mengambil Allah sebagai kemuliaan kita. Mengambil Allah sebagai Yerusalem baru kita. Lalu kita memuliakan Allah kembali. Memberi hormat dan kemuliaan kepada Allah. Itulah Yerusalem baru. Allah adalah Yerusalem baru. Allah adalah kota kudus. Yerusalem baru. Jadi apa yang dimaksud memuliakan Allah? Memuliakan Allah adalah tadi. Memuliakan Allah adalah mengambil dia sebagai Yerusalem baru. Dan memberi dia segala kemuliaan, hormat adalah kepada dia. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan kita memuliakan Allah, artinya kita berbagian dalam Yerusalem baru. Sama seperti gereja di Philadelphia. Para pemenang gereja di Philadelphia akan dibuat menjadi sokoguru di dalam bait Allah. Artinya apa? Menjadi sokoguru bait Allah, sedangkan bait Allah adalah Kristus itu sendiri. Artinya adalah kita pemenang juga menjadi bagian daripada kota itu, menjadi bagian daripada Yerusalem baru itu. Saudara-saudara, hanya ketika kita mengekspresikan Allah dalam Yerusalem baru, dia benar-benar dimuliakan dalam alam semesta ini. Jadi saudara-saudari, semoga kita adalah menjadi orang yang senantiasa datang kepada Tuhan, datang menikmati Tuhan, mengambil dia, karena akan kita mengalami realitas Yerusalem baru di zaman kini. Yerusalem baru, bagi Yerusalem baru, saudara-saudara, kita akan menjadi puji-pujian kemuliaan Allah. Puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Ini slide terakhir, saudara-saudara. Haleluya. Dalam kekekalan semua anak Allah akan sepenuhnya dijenuhi dengan Allah dan akan mengekspresikan Allah. Allah akan diekspresikan melalui putra-putranya yang dimuliakan, dan Allah yang diekspresikan ini adalah kemuliaan. Jadi dalam Yerusalem baru, kita semua saudara-saudara, kita mengekspresikan Allah. Kita semua adalah putra-putra Allah, dan kita semua adalah kemuliaan Allah. Semua malaikat dan hal yang positif dalam alam semesta akan memuji Allah yang diekspresikan. Karena itu kita, putra-putra Allah yang dimuliakan, akan menjadi pujian kemuliaannya. Saudara-saudari, hari ini, semoga kita senantiasa, kita tahu bahwa kemuliaan adalah Allah itu sendiri. Kemuliaan di dalam bait Allah. Kemuliaan di dalam Allah Tritunggal. Dan Allah Sang Mulia ini berhubungan dengan ekonomi Allah. Dan ekonomi Allah ingin menggarapkan dirinya ke dalam diri kita. Melalui dia masuk ke dalam kita. Dan semakin dia bertambah-tambah, saudara-saudara.
semakin kita memandang Dia, maka kita akan semakin dimuliakan. Sekalipun dalam hidup ini mungkin kita ada penderitaan, mungkin ada sedikit adalah persoalan-persoalan hidup, tetapi Allah akan memakai itu untuk mentransformasi hidup kita, sehingga kita semakin dimuliakan dari satu tingkat mulia kepada tingkat mulia yang lain. Dengan demikian kita semakin berbagian dalam kemuliaannya, karena Allah ingin membawa kita sebagai anak-anaknya masuk ke dalam kemuliaan. Hari ini, kita di dalam gereja, Allah menunggu, Allah menghendaki gereja sebagai pelopor, sebagai anak-anak sulung Allah hari ini di dalam gereja. Di antara ciptaan anak sulung gereja, anak sulungnya saudara-saudara, ingin gereja dipenuhi dengan diri Allah. Ingin gereja sebagai tubuh Kristus dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dipenuhi dengan kemuliaan Allah, sehingga bisa memuliakan Allah. Dan kelak meluber pada puncaknya, itulah Yerusalem baru. Untuk hal ini saudara-saudara, kita hanya memuji kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas rencana-Mu yang indah dan mulia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menghendaki kami, membawa kami banyak putra ke dalam kemuliaan. Biarlah hari-hari dalam hidup kami di dalam gereja, kami bersatu di dalam gereja, membiarkan Allah Tritunggal terus memenuhi gereja, kemuliaan memenuhi kami, sehingga adalah Engkau bisa dipancarkan dengan bulat, oh Tuhan, di dalam gereja, sehingga kelak kami menjadi Yerusalem baru. Pada saat itu kami tidak perlu lagi ada bait, tidak ada lagi perlu benda-benda penerang, karena di Kau adalah Allah Sang Kudus, di Kau adalah Sang Terang itu sendiri. Hari ini Tuhan, biarlah kami terus dipenuhi dengan diri-Mu Sang kemuliaan itu. Haleluya, Yesus itu Tuhan. Amin.